Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Billy pada Sabtu hari ini menemani Anda. Untuk sahabat Suara Sidoarjo, kali ini kita akan bergabung bersama dengan sahabat-sahabat dari Ikatan Universitas Airlangga atau IKUA cabang Kabupaten Sidoarjo. Temanya menarik ya, karena ini masih dalam serangkaian Hari Guru begitu. Kita akan bahas terkait dengan peran guru dalam mengembangkan karakter siswa. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pristiandi Teguh Cahya, SPDM PSDM. Beliau ini merupakan Kepala SD Muhammadiyah Sarukrian, juara nasional juga Kepsek berprestasi tahun 2016. Untuk saat ini sepertinya sudah tersambung ya, panggilannya Cak Andi begitu, sahabat. Saya coba sapa terlebih dahulu Cak Andi. Ini yang sepertinya kalau saya lihat dari belakangnya di kafe mungkin ya, atau itu hanya efek gitu. Saya coba sapa. Selamat pagi Cak Andi. Ya, selamat pagi. Bersama Mas dengan Billy. Ya, Baik, bagaimana kabarnya Cak Andi? alhamdulillah sehat. Oke, Tetap baik. jaga kesehatan sesuai protokol. Baik. Ini kalau saya lihat itu gambarnya hanya wallpaper atau memang benar-benar di kafe itu? Wallpaper begitu ya? Pada Oke, baik. Ini kalau saya baca biografinya, saya sedikit dejavu begitu ya, karena saya juga dulu pernah bersekolah di SMP Muhammadiyah begitu. Cuman ini SD-nya. Hanya saja SMA-nya tidak di Muhammadiyah lagi nih. Dan ini yang menarik, ternyata juara nasional Kepsek berprestasi 2016 begitu ya. Ini saya penasaran ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang biografi singkatnya lah untuk Cak Andi ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Billy. Saya juga ucapkan terima kasih kepada IKUA cabang Sidoarjo serta Suara Sidoarjo. Alhamdulillah saya mengabdi di pendidikan mungkin sudah kurang lebih hampir 20 tahun ya, menjadi guru, kemudian menjadi kepala sekolah, dan di tahun 2016 saya pernah mengikuti ajang kompetisi kepala sekolah berprestasi dan alhamdulillah bisa juara nasional. Alhamdulillah. Itu skala nasional. Pasti ada beberapa faktor X yang bisa bikin seperti ini. Mungkin apa waktu itu, Cak Andi? Ya, Inovasinya mungkin kadang orang melihat, ya, mungkin kadang sekilas orang melihat kenikmatan yang dihasilkan atau hasil dari lomba itu juara akan mendapat A, mendapat B dan seterusnya. Tetapi tidak pernah mengetahui bahwa ketika kita melaksanakan aktivitas itu tentunya dalam prosesnya butuh adaptasi yang cukup luar biasa, persiapan-persiapan yang panjang tentunya untuk mencapai sampai level nasional. Begitu Mas Billy. Betul. Ini kalau saya lihat juga mendapatkan pengalaman atau mungkin tugas lain ini ya, fasilitator nasional penguatan pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Berarti sudah sampai tembus untuk pengabdiannya ini di Kementerian Pendidikan begitu ya? Iya, betul Mas Billy. Saya sejak 2017 itu sudah diminta untuk membumikan penguatan pendidikan karakter, karena penguatan karakter ini penting sekali, menindaklanjuti dari pendidikan karakter yang sudah sejak 2010 dulu ya diadakan, kemudian implementasinya masih kurang, kemudian tahun 2016 kita
kuatkan kembali sampai terjun ke lapangan keliling Indonesia untuk memperkuat penguatan pendidikan karakter ini. Baik, sampai keliling Indonesia juga ya. Ini prestasinya juga 28 tokoh pemuda inspiratif ini tahun 2018. 2 tahun yang lalu berarti. Iya. Termasuk Cak Andi ini termasuk salah satu pemuda yang berprestasi di Indonesia ini. Kepala sekolah Iya, muda Mas. juga ini. Begitu ya. Masih muda. Baik, Iya. saya juga masih muda ini ya. Baik, untuk tema kita pada pagi hari ini juga sangat menarik ya, pembentukan karakter begitu dan peran guru sendiri. Tapi kalau dalam masa-masa seperti ini kan memang peran guru sedikit terbatas karena mungkin semuanya dilakukan via daring begitu ya. Masih belum ada skema Ya. tatap muka yang kalau saya baca beberapa media juga masih direncanakan untuk tahun depan ini. Tapi mungkin kita ke topik pembentukan karakter sendiri menurut Cak Andi dulu. Ya. Terima kasih Mas Billy. Baik. Jadi untuk pendidikan karakter ini sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pendidikan karakter sudah sejak lama diharapkan bisa terimplementasi di Indonesia. Kemudian tahun 2016 itu direvitalisasi, dikuatkan kembali, sampai tahun kemarin 2019 masih diperkuat sampai ke daerah-daerah. Kami bersama tim turun ke lapangan untuk membantu menguatkan pendidikan karakter. Adapun tujuan dari pendidikan karakter ini selain bisa kedepannya nanti menciptakan generasi emas ya tahun 2045 yang memiliki daya saing, para siswa juga diharapkan memiliki jati diri bangsa Indonesia, memiliki ciri khas, tetap dengan jati dirinya dan tidak mudah terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang bersifat eksternal. Betul. Jadi lebih harus fokus terlebih dahulu ke faktor yang wajib gitu ya, yang eksternal mungkin bisa ditinggalkan terlebih dahulu begitu. Iya, kalau di sekolah saya pikir lebih teknis ya, karena kita melihat secara langsung ada praktik-praktik baik yang dilakukan di setiap sekolah dari Sabang sampai Merauke itu memiliki ciri khas yang sangat luar biasa. Indonesia ini sangat kaya sekali, meskipun dalam pendidikannya sepertinya masih ada memang sedikit banyak perbedaan. Kalau di daerah-daerah mungkin akses lebih kurang ya, masih butuh banyak pembaharuan ya. Tapi kalau di kota mungkin lebih mudah aksesnya. Tapi kalau secara umum terkait dengan pendidikan karakter di sekolah, itu bahwasanya hal ini bisa dilakukan seandainya sekolah menciptakan banyak pembiasaan. Pembiasaan-pembiasaan yang baik sehingga menjadi kultur atau budaya sekolah. Ketika anak-anak keluar masih membawa kultur itu. Baik. Jadi Seperti itu. seperti bekalnya begitu ya. Bekal saat sudah Ya, lulus mungkin ya. Nah, Baik, sangat menarik. masalah kesuksesan saya pikir masing-masing punya hambatan sendiri-sendiri ya di daerah. Tetapi konsep dari penguatan pendidikan karakter ini harapannya adalah anak-anak kita di masa mendatang itu memiliki daya saing yang kuat melalui pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita mulai sejak sekarang. Baik. Jadi memang semuanya kalau saya berpikir juga ini berangkat dari kebiasaan begitu ya. Apalagi kalau kebiasaan mungkin dari sekolah ini sudah godok matang-matang begitu, nanti akhirnya siswa ini bukan hanya terbiasa tapi juga selalu merasa punya kewajiban itu untuk menjalankannya begitu ya, Betul. Candi. Baik. Dari pembiasaan itu akan terlahir budaya nantinya. Nah, budaya inilah yang bisa kita lihat ya. Nah, satu lagi yang menurut saya penting bahwa pendidikan karakter bisa berhasil dengan keteladanan, Mas Billy. Keteladanan dari guru, dari orang tua. Ya, ini saya sebut atau kita sebut sebagai Tripusat Pendidikan ini harus sinergi. Utamanya guru yang di sekolah ya, kemudian orang tua yang di rumah harus sinergi. Kalau bahasanya orang tua menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah, harapannya tidak hanya pasrah, tetapi ikut membantu mensukseskan di rumah. Ketika ada permasalahan-permasalahan itu antara orang tua dan guru harus sinergi. Jangan dibalik, orang tua dan anak sinergi Betul. untuk menghadapi terbalik ya. Jadi orang tua dan guru harus sinergi untuk mendidik manusia-manusia kecil ini supaya di kemudian hari bisa menjadi manusia-manusia yang unggul. Oke, betul.
itu sebenarnya juga sedikit terlaksana di masa-masa saat ini ya, di mana kita menjalankan via daring. Ini guru dan orang tua justru kolaborasinya sangat terlihat begitu. Betul. Baik, ini Candi akan kita lanjutkan lagi untuk pembahasan kita. Akan tetapi saya akan berikan beberapa kesempatan untuk sahabat mungkin yang ingin bertanya ya. Nanti bisa disampaikan ke WhatsApp ada di 0821 3264 109 atau mungkin nanti bisa langsung telepon ya di 031 896 1514. Sahabat nanti juga bisa memberikan beberapa pertanyaan karena saat ini yang sedang streaming di channel Suara Sidoarjo Live juga sangat banyak. Nanti bisa ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di channel YouTube kami. Untuk saat ini akan kita berikan beberapa kesempatan untuk beberapa pesan juga yang akan hadir terlebih dahulu. Aduh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun, istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis. Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Segar Sefilan Tabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sabo, RT 3 RW 1 Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Suara Sidoarjo, masih bersama dengan Cak Andi dari IKUA Cabang Sidoarjo. Kita bahasnya terkait dengan peran guru dalam pembentukan karakter siswa ya. Nah, tadi juga sempat disampaikan oleh Cak Andi, ini memang kolaborasi sebenarnya antara orang tua dan guru ini juga sangat penting, bukan hanya siswanya anaknya maksudnya dititipkan sebagai siswa ke sekolah begitu ya, tapi juga tetap harus dipantau begitu. Benar begitu Cak Andi ya? Baik, masih belum tersambung kembali nih sepertinya dengan Cak Andi ya. Ini masih saya coba untuk tersambung bersama dengan Cak Andi. Jadi untuk sahabat yang masih belum tahu profil dari Cak Andi sendiri ini, beliau merupakan kepala sekolah dari SD Muhammadiyah 1 Krian, juara nasional Kepsek berprestasi 2016 begitu ya, yang tentunya juga ini usianya masih muda, masih 40
tahun kalau sekarang kalau saya lihat dari biografinya begitu. Dan untuk sahabat Suara Sidoarjo, nanti barangkali yang bisa menitipkan pertanyaan ya, masih saya tunggu juga ini untuk yang sedang streaming juga ini, karena saya melihatnya juga sudah ada yang bergabung ini. SD Mutu Krian, Pak Andi Teca, Kepala Sekolah Inspiratif begitu ya. Ini sebetulnya sudah ditunggu beliau ini, tapi masih belum tersambung. Nah, sudah tersambung kembali. Nah, baik, Cak Andi, ini dapat salam dari yang ada di YouTube ya, SD Mutu Krian ini, Pak Andi Teca, Kepala Sekolah Inspiratif katanya. Baik, masih belum tersambung kembali ya? Baik, jadi sahabat, untuk Anda nanti bisa menyaksikan perbincangan kami selama 1 jam ke depan ya. Tadi kita sudah mulai dari jam 9. Ini masih kita tunggu untuk yang akan bergabung. Tapi akan saya berikan beberapa pesan lagi nih untuk menunggu Cak Andi kembali tersambung bersama dengan kita pada pagi hari ini. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan pilbuk Sidoarjo 2020. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, sepertinya sudah kembali tersambung dengan Cak Andi ya dari SD Muhammadiyah 1 Krian, merupakan kepala sekolah beliau ini dan tentunya anggota dari IKUA Cabang Sidoarjo. Sudah tersambung lagi dengan Cak Andi ini. Baik. Ya, betul Mas Bil. Ya, ini Cak Andi tadi sudah ada yang memberikan beberapa tanggapan juga ya. Tanggapannya ada yang pertanyaan, ada juga yang sapaan ini. Kalau yang menyapa tadi dari SD Mutu Krian ini, Pak Andi Teca, Kepala Sekolah Inspiratif katanya. Ada juga ini dari Rizky Daniarto di channel YouTube kami yang menanyakan bagaimana menerapkan pendidikan karakter secara praktis kepada anak-anak usia sekolah tingkat SD. Mungkin ditanyakan tingkat SD karena Cak Adi juga ini kan kepala sekolah SD ya. Langsung menjerumus pertanyaannya begitu ya. Ini kita jawab terlebih dahulu atau kita lanjutkan perbincangan yang tadi nih, Cak Adi mungkin. Boleh saya jawab dulu boleh? Pertanyaan Daniarto tentang praktek ya? Betul. Praktisnya ini. Ya, kalau secara praktis memang anak-anak usia D itu kan usia emas. TK SD itu usia golden age, usia emas, di mana itu kalau kita tanamkan nilai-nilai sejak dini itu bisa memiliki long term memory, artinya panjang sekali sampai dia tua nanti selalu ingat. Maka keteladananlah yang paling penting di rumah utamanya, karena bagaimanapun orang tua di rumah itu harus menjadi figur. Selain nanti di sekolah, disekolahkan di sekolah yang baik, yang memiliki nilai-nilai pembentukan karakter yang baik juga. Nah, keteladanan ini bisa dari hal-hal kecil, misalnya bangun tidur harus ngapain. Kalau dulu saya sebut manajemen subuh, setelah bangun tidur menjelang subuh itu anak-anak harus diapain, misalnya harus dibangunkan, sholat, kemudian ngapain anak-anak persiapannya, termasuk orang tuanya, aktivitas paginya apa saja. Dari hal-hal kecil seperti itu, anak akan melihat, meskipun dia masih ngantuk, meskipun dia hanya melirik, tapi dia akan tertanam dalam benaknya tentang aktivitas pagi itu. Jadi sebenarnya itu penanaman budaya sejak
dini begitu ya. Kalau TK SD Betul, betul. TK SD itu masih tergolong golden age begitu ya. Kalau SMP mungkin Iya. Kalau SMP sudah artinya sudah menuju ke remaja ya. Anak-anak SMP mungkin dibanding anak SD sudah mulai memiliki permasalahan sendiri. Kalau anak SD kecenderungan masih ke orang tua atau masih ke guru, tetapi kalau sudah SMP sudah mulai ke teman sebaya atau lingkungannya yang lebih tepatnya mungkin. Seperti itu. Nah, karena dulu saya juga pernah mendapatkan omongan dari orang tua saya, bahwasanya kalau SMP ini biasanya nakal-nakalnya anak ini. Jadi waktunya saya waktu mengeksplor itu justru waktu SMP. Padahal SD juga sering mungkin bermain tradisional begitu. Tapi yang ditakutkan justru ada pada masa-masa SMP begitu ya. Iya. Artinya masa puber ya Mas ya, Mas Billy ya. Betul, ya betul. Maksudnya masa puber mungkin ya. Ya, Ini ada artinya juga kalau- yang menyapa ini, Maria Lydia hadir begitu. Oh iya, siap. Baik, bisa dilanjutkan mungkin Jadi kalau tadi. TK SD kita berikan pondasi yang baik terkait nilai-nilai apapun yang ditanamkan oleh orang tua maupun guru, maka di SMP dia sudah memiliki sedikit banyak tentang prinsip hidupnya. Ketika katakanlah anak itu mulai puber, kemudian mengenal dunia, termasuk mengenal lawan jenis, saya pikir dengan pondasi yang sudah ditanamkan sejak dini, itu dia tidak akan terlalu jauh lah. Tetap memegang nilai prinsip-prinsip yang telah hadir sejak dininya itu. Betul sekali nih. Baik, jadi semoga terjawab tadi ya untuk Mas Rizky dan Yarto. Baik, kita lanjutkan untuk perbincangan yang tadi ini untuk pembentukan karakter siswa. Ini tadi kan sempat disampaikan oleh Cak Andi begitu ya. Kalau orang tua sebenarnya perannya juga besar, bukan hanya menitipkan saja ini. Kemudian Betul. kalau misalkan dititipkan ini seolah kayak lempar tanggung jawab begitu ya. Iya, iya. Pendidikan itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Pendidikan harus dilakukan secara bersama-sama. Artinya orang tua di rumah, guru di sekolah, kemudian lingkungannya, masyarakatnya itu juga harus memberikan edukasi. Kalau di tempat kami itu sekolah yang komunitasnya terdiri dari banyak orang, tidak hanya guru ya. Ada sopir antar jemput, ada ibu kantin. Semuanya kita didik itu. Ada agenda-agenda di mana mereka harus mengikuti kajian misalnya atau wawasan tentang pendidikan, sehingga ketika mereka bertemu anak-anak ketika antar jemput itu tetap mengeluarkan statement-statement yang tidak jauh dari pendidikan. Kemudian anak-anak ke kantin juga ketika beli kue jajan gitu, anak-anak juga mendengarkan dari ibu kantin tentang hal-hal yang tidak jauh dari keteladanan. Begitu Mas Billy. Oh, baik, jadi lingkungannya ini di sekolah itu juga sudah disesuaikan begitu ya? Bukan hanya gurunya saja, tapi tadi yang menarik itu dari antar jemput, begitu sudah disesuaikan juga ini? Betul, ada agenda yang rutin memang setiap bulan 2 kali kalau tidak salah itu ada agenda penting terkait dengan pemahaman tentang bagaimana mendidik anak-anak. Karena mereka ini juga bapak-bapak yang butuh hal itu. Bahkan di sekolah kami juga ada satu momen yang upacara tidak hanya guru maupun anak-anak. Pesertanya bisa dari dari masyarakat, kemudian tokoh pemimpin upacara bisa dari tokoh-tokoh masyarakat sekitar, kemudian yang jadi pemimpin peleton itu dari bapak security, dari bapak-bapak antar jemput, bukan itu kita libatkan semuanya karena mereka bagian dari pendidikan karakter secara utuh. Tidak hanya guru sama siswa terus, kepala sekolah tidak seperti itu. Oh, baik. Ini inspiratif sekali loh. Ini inspiratif sekali. Saya baru tahu juga ini kalau saat upacara ya. Tadi saya terkejutnya saat penyesuaian di lingkungan sekolah. Ternyata saat upacara juga dilibatkan semua tadi yang terlibat dalam penyesuaian ya. Iya. Dan alhamdulillah bapak-bapak security sangat gembira dengan dihadirkannya di upacara sebagai pembina, sebagai pemimpin upacara. Itu mereka merasa bahwa dia juga bagian dari pendidikan itu sendiri. Kalau kita menuntut anak untuk berubah, otomatis kan butuh keteladanan. Artinya keteladanan ini dari kita yang orang yang lebih tua itu memberikan contoh segalanya dari semua segmen, terutamanya di stakeholder di sekolah itu. Betul sekali. Jadi
stakeholder ini juga perannya sangat penting ya. Nah ini Candi ada 2 pertanyaan yang masuk lagi via YouTube ya. Ini sepertinya banyak yang antusias di YouTube ini daripada di WhatsApp ini. Saya masih belum cek WhatsApp untuk saat ini, tapi ini di YouTube ada 2 pertanyaan. Bisa saya sebutkan dulu, nanti akan dijawab setelah beberapa pesan ya. Yang pertama ini dari Lucky Aditya. Penerapan sinergi yang baik antara guru dan ortu itu seperti apa ya? Yang kedua, gimana mensiasati anak didik atau anak kita di rumah dalam pembelajaran daring? Perubahan saat pandemi ini juga sepertinya sangat nampak pada anak-anak. Ini seperti yang ingin saya tanyakan tadi, ini sebenarnya dari Mas Lucky Aditya. Yang kedua, ini Siti Rahmawati. Bagaimana pembentukan karakter anak SD di rumah jika orang tua keduanya bekerja sampai malam? Ini maksudnya mungkin saat berkarir begitu ya? Saat orang tuanya sedang ada dalam masa-masa merintis karir itu. Betul. Ini sebenarnya 3 pertanyaan ya. Mas Lucky Aditya tadi menanyakan 2, Ibu Siti Rahmawati tadi menanyakan 1. Nanti akan kita jawab setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu pada siang hari ini. Oh masih pagi ternyata. Masih di jam 9:30. Masih semangat. Betul sekali. Saya juga masih semangat ini Sabtu. Waduh, alon-alon Cak, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lho kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Baik sahabat Suara Sidoarjo, informasi lain dari dunia kesehatan untuk Anda yang saat ini punya permasalahan dengan mata harus selalu dijaga ya, karena mata ini adalah jendela dunia. Salah satunya bisa dikonsultasikan untuk seputar keluhan kesehatan matanya ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan tetap buka setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Anda bisa percayakan kesehatan mata Anda kepada Rumah Sakit Mata Fatma dengan tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma ada di Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo. Nanti bisa telepon di 031 787 9857 atau 031 9978 2000. 031 787 9857 atau di 031 9978 2000. Ekstensi di 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, sahabat, masih bersama dengan Candi dari IKUA Cabang Sidoarjo yang merupakan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Krian begitu ya. Yang tadi juga sudah memberikan banyak sekali informasi menarik. Ini saya kok belum sudah terinspirasi begitu ya dengan ide-idenya begitu. Seperti tadi yang saya paling salut tadi melibatkan tokoh masyarakat, kemudian juga mungkin supir antar jemput, bahkan yang ada di kantin juga ini ya. Ini dilibatkan dalam pendidikan siswa tadi, tapi ada satu pertanyaan yang tadi sedikit mungkin hanya bikin saya bertanya-tanya lagi nih. Saat ini kan dalam masa pandemi, tadi seperti disampaikan oleh Mas Luki Aditya di YouTube, ini penerapan sinergi yang baik antara orang tua dan guru itu seperti apa? Yang kedua itu mensiasati anak didik atau anak kita di rumah dalam pembelajaran yang saat ini banyak dilaksanakan secara daring. Perubahan saat pandemi ini ternyata memang sangat mempengaruhi begitu untuk seluruh aspek pendidikan yang ada di Indonesia. Iya, betul Mas Billy. Saya pikir pandemi ini dampaknya cukup luar biasa ya. Kita kurang lebih hampir 9 bulan ya, nggak ketemu atau nggak tatap muka dengan anak-anak. Betul. Kalau terkait dengan sinergi orang tua dan guru, alangkah baiknya kita coba membangun komunikasi yang baik. Karena bagaimanapun ini force majeure, tidak bisa kita paksakan ya, karena dampaknya jauh lebih besar dalam kesehatan nantinya. Jadi kita berpikir positif saja bahwa dengan adanya pandemi ini kita ambil hikmahnya. Kita ambil hikmahnya dengan pembelajaran daring ini ada ilmu baru. Artinya kalau dulu kita berbicara tentang 4.0, tentang teknologi masih belum teraplikasi dengan baik. Nah, ini mungkin saat ini pandemi ini benar-benar dipaksa untuk mewujudkan 4.0 itu, artinya membangun komunikasi melalui daring itu. Artinya kalau orang tua dengan guru membangun komunikasi yang baik, saya pikir tidak ada permasalahan. Tetapi kalau dilihat secara spesifik lagi, memang pandemi ini sedikit banyak mempengaruhi, diakui atau tidak, mempengaruhi gaya belajar. Bahkan kurikulum sendiri kan sampai disederhanakan itu Mas Billy. Betul. Jadi memang justru ini pengaplikasian 4.0 ya untuk masa-masa seperti ini. Betul. Sekolah mestinya sudah juga melengkapi dengan teknologi-teknologi yang kemarin mungkin tidak biasa. Sekarang harus sudah menjadi familiar dengan hal-hal seperti itu. Buat podcast atau broadcasting, TV, kemudian radio dan lain sebagainya. Itu saatnya. Kalau dulu mungkin hanya beberapa sekolah. Kalau sekarang sudah hampir merata, itu positifnya ya. Tapi kalau orang tua membangun komunikasi sehingga tahu perkembangan anak-anak di rumah, kan tidak hanya daring ya, sebenarnya ada luring juga. Tetapi tatap muka di sekolah itu memang dilarang. Tetapi kalau misalnya dikehendaki ada khusus pertemuan dengan protokol kesehatan yang sekiranya itu tidak berkerumun, saya yakin masih bisa Mas Billy. Jadi justru ini Mas Luki Aditya ya, di pertanyaan ini kita dalam masa-masa seperti ini justru kolaborasinya bisa makin jadi padu ini antara orang tua dan guru. Dan tadi akhirnya juga secara tidak langsung kita juga dipaksa untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi ya. Itu tadi Mas Luki Aditya. Kemudian dari Siti Rahmawati, ini menarik ini. Kalau tadi Mas Luki Aditya ini menanyakan terkait dengan sinergi yang baik antara orang tua dan guru, tadi ternyata lebih terjalin pada saat era 4.0 dan masa pandemi seperti ini. Tadi Ibu Siti Rahmawati menanyakan ini Candi, kalau orang tuanya kedua-duanya dalam masa berkarir begitu, ini untuk membentuk karakter anak itu seperti apa? Terutama anak SD mungkin. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa orang tua zaman sekarang ya lebih banyak keduanya bekerja, dan untuk anak-anak biasanya dititipkan ibu atau orang tua, nenek, kakek gitu ya, sudah umum. Tetapi untuk hal seperti ini membentuk karakter tentunya memang ada kendala-kendala. Kalau kami di sekolah itu biasanya tetap membangun komunikasi dengan orang tua. Tapi saya meyakini begini Mas Billy, saya ini kan sekolah Islam ya.
Jadi saya meyakini anak itu memiliki jalan hidup masing-masing. Orang tua itu sebagai perantara. Sedikit atau banyak yang diberikan, kalau itu bernilai dengan ketulusan, insya Allah akan menghadirkan anak-anak yang baik. Dan tidak lupa orang tua selalu mendoakan. Yang pertama saya lihat contoh bahwa zaman dulu nabi ya, para nabi, salah satunya adalah nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya anak yang berbeda keyakinan, yang namanya Kan'an. Tetapi apakah dikatakan Nabi Nuh itu orang yang gagal, orang tua yang gagal? Tentu tidak, karena pendidikan telah diberikan, tetapi anak ini memang ingin berbeda. Kemudian ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu justru orang tuanya, kalau dicerita itu pembuat patung ya, pembuat berhala Tuhan bagi orang-orang pada zaman itu. Tapi apakah Nabi Ibrahim terpengaruh? Tidak. Justru Nabi Ibrahim menjadi salah satu nabi yang mendapat gelar, bahkan itu bapaknya para nabi. Artinya pendidikan itu sebenarnya hakikatnya dari keyakinan kita itu diberikan Allah, orang tua hanya perantara. Betul. Belum lagi Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad itu sejak dalam kandungan sudah tidak punya ayah, ya. Kemudian lahir 2 tahun sudah tidak punya ibu. Artinya, bagaimana bisa terbentuk karakter seperti Nabi Muhammad yang super hebat itu? Peran orang tua memang penting, tetapi kita kalau misalnya dari orang tua yang sekarang bekerja, utamakan tetap mendoakan anak-anak, kemudian tetap memberikan waktu. Meskipun sedikit tetapi itu berkualitas. Saya pikir itu, Mas Robi. Betul, itu menjawab Ibu Siti Rahmawati ya. Jadi pasti adalah sedikit waktu untuk mungkin berinteraksi dengan buah hati begitu ya. Kalau saat ini mungkin pada malam hari begitu, saat tidur itu, kalau dulu saya pernah lihat di beberapa film juga mungkin ya, itu pada malam hari kan banyak orang tua yang mungkin memberikan beberapa cerita untuk anak agar saat tidur itu bisa jadi inspirasi begitu ya. Mungkin seperti itu metode-metode lama bisa dilakukan ini dalam masa-masa seperti ini. Cerita sebelum tidur itu juga pembentukan karakter, Mas Billy. Betul sekali. Jadi anak setiap malam mendengarkan cerita motivasi dari orang tuanya atau cerita-cerita yang baik ya, itu akan terus diingat itu. Betul sekali. Saya sangat setuju ini kalau hal-hal seperti ini ya. Dan ini mungkin ada satu pertanyaan lagi yang hadir ya. Ini di sesi keberapa ini? Sesi ketiga ini sudah banyak sekali pertanyaan yang menumpuk ya. Tadi saya sempat dapat sign dari redaksi seperti ini juga ada, tapi saya coba yang ke YouTube dulu. Novan Arifianto, bagaimana cara menerapkan pendidikan karakter oleh guru melalui pembelajaran daring? Nah, ini sama seperti yang ingin saya tanyakan tadi. Ini bagaimana sih guru membentuk karakternya? Kalau tadi di sekolah kan mungkin bisa lewat upacara yang banyak dari satpam atau security maksudnya. Kemudian warga atau tokoh masyarakat sekitar yang bahkan ikut turun langsung memberikan beberapa contoh. Dan ini dalam masa daring tidak bisa dilakukan. Ini bagaimana cara kita memberikan contoh mungkin kepada para siswanya? Ya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Karena daring ini masalah yang force major ya, tidak sedikit, bahkan seluruh dunia mengalaminya. Kalau mengenai pembentukan karakter di masa daring ini dengan keteladanan, mungkin dengan tetap komunikasi yang baik tentunya. Artinya orang tua dengan guru itu menjalin sinergi. Ada kejenuhan memang, tetapi bukan menjadi alasan. Ada contoh begini, Mas Billy. Ketika di rumah anak-anak lebih banyak memainkan gadget atau nonton TV, nonton film dan sebagainya ya. Nah, kalau misalnya guru tetap mengingatkan, kemudian punya target-target, misalnya membaca buku, harus berapa buku sepekan misalnya, atau berapa, kemudian meresume ya, setelah membaca kemudian anak-anak meresume, kemudian berapa mungkin nonton film yang diarahkan tentang, misalnya kalau dari anak-anak SD itu film-film terkait dengan nabi-nabi mereka ya, itu diberikan target dalam sepekan, misalnya ada kisah apa yang dipetik, kemudian anak-anak bercerita. Saya pikir masih bisa ya, meskipun tidak maksimal,
ya. Mudah-mudahan lah, insya Allah pandemi ini cepat berlalu. Tetapi tetap kita ambil hikmahnya. Artinya anak-anak, guru, orang tua harus siap menjadi manusia baru di era ini. Betul. Jangan bandingan dengan yang lama, dulu seperti ini. Bapak Ibu harus sadar sekarang bahwa kondisinya seperti ini, siaplah menjadi manusia baru. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan. Insya Allah nanti kita bisa menemukan kreativitas yang baru juga. Tidak terlena dengan masa lalu yang tatap muka, yang mudah itu. Banyak hikmah sebenarnya. Betul. Jadi kalau saya simpulkan, mungkin setiap era punya caranya sendiri begitu ya? Betul. Bahkan tiap daerah juga punya cara sendiri-sendiri, Mas Billy. Kalau orang mengalami masa daring ini semuanya sama, artinya muncul nanti kreativitas jenis baru, saya yakin itu. Saya yakin muncul itu. Cuman mungkin sekarang kita belum terbiasa gitu saja. Jadi nanti kita juga harus sabar intinya ya. Betul, Karena saat sabar. ini juga kita tidak selamanya sih menjalankan masa-masa pembelajaran ini melalui daring, karena tahun depan diperkirakan sudah akan normal kembali. Tapi pastinya meskipun sudah normal, metode daring juga pasti nanti akan beberapa kali dilaksanakan begitu, agar mungkin saat malam hari untuk refresh begitu ya. Betul. Meskipun nanti tatap muka, katakanlah tahun depan ya, itu tidak serta-merta pendidikan yang kita lakukan secara daring hilang. Justru nanti anak-anak, guru, orang tua akan kangen. Meskipun dengan durasi yang lebih pendek atau lebih sedikit ya, tetapi hal ini tidak bisa mutlak hilang, itu tidak bisa. Pasti ada yang tetap terpakai itu nanti. Itulah hikmahnya nanti. Betul, jadi selalu ada hikmah ya di balik sebuah permasalahan begitu. Nah, ini saya coba ke redaksi ya. Tadi ada dari redaksi, sepertinya ada satu pertanyaan yang nyantol ini mungkin Cak Andi. Nanti sebelum kita lanjutkan ada beberapa pesan terlebih dahulu ke redaksi dulu, Rudin. Ya, baik. Ini ada satu pertanyaan dari Bu Rina dari Sedati Sidoarjo. Pertanyaannya, di era saat ini banyak sekali dijumpai siswa yang kurang menghormati orang tua, bahkan terhadap gurunya sendiri. Nah, bagaimana peran guru dalam mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Baik, pembentukan karakter lagi nih mungkin Cak Andi akan kita bahas setelah beberapa pesannya yang akan hadir terlebih dahulu. Oke, Mas Billy. Sopo arep nang di Spenduk Capil. Daftar akte kelahiran anakku. Mumpung isu wedi antri. Senengane update status, doyan upload foto Instagram, tapi gak paham layanan online. Rungokno iki. Dulur, ngurus dokumen di Spenduk Capil bisa online. Dilayani Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 1 siang. Daftar dulu buat ambil nomor antrian. Pakai aplikasi Sianter atau sistem antrian terpadu di Mall Pelayanan Publik atau MPP. KTP dan legalisir, daftar antrian di antrian.dispendukcapil.sidoarjokap.go.id di kantor Dispenduk Capil. Setelah dapat nomor antrian dengan hari, tanggal, dan jam, scan nomor antrian lengkap dengan semua berkas. Untuk KTP, KK, KIA, surat pindah, pilih hotline di WhatsApp 0821 40 60 8902. Akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian di 0821 40 60 8903. Untuk layanan konsultasi, aktivasi data BPJS, perbankan dan lainnya di WhatsApp 0821 4128 0259. Untuk informasi, legalisir dan edukasi di 0853 3432 5731. Ingat, layanan hotline WhatsApp hanya melayani yang sudah dapat nomor antrian. Tiwas tangi sobo, tak belani motor rantang bisa. Ya wis, tak nang warkop pojok, golek kopi ta. Nunut wifi gratisan yuk. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
Baik sahabat, masih bersama dengan Ca Andi ya, Kepala Sekolah dari SD Muhammadiyah Krian, anggota Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo. Nama lengkapnya sebenarnya Pak Andi Teca. Salah satu tokoh inspiratif di Krian ini katanya. Tapi alamat rumahnya mungkin di Krian juga ya? Ya. Alamat rumahnya di mana Pak? Ini untuk saat ini. Kalau aktivitasnya di Krian, rumahnya di Balung Bendo sebenarnya. Oh baik, dekat sih ya, dekat sih ini udah. Dekat maksudnya. Dekat Mojokerto. Betul sekali. Nah ini kita kembali lagi ke pertanyaan tadi dari Ibu Rina ya kalau tidak salah di Sedati, itu menanyakan terkait dengan karakteristik siswa yang saat ini sedikit kurang ini untuk respect atau mungkin sosialnya kepada orang yang lebih tua ini mungkin ya, terutama guru dan orang tua. Ini peran guru sendiri seperti apa dalam menyikapi hal-hal seperti ini? Karena mungkin saat ini banyak yang bermain gadget begitu. Iya. Untuk guru saya yakin tidak ada guru ataupun orang tua yang menginginkan anak didiknya itu gagal. Itu yang pertama. Mendidik itu harus sinergi antara orang tua dan guru. Kalau melihat kasus ada anak berani melawan guru atau orang tua, mungkin harus kita telaah dulu, kita telusuri dulu. Artinya tidak bisa digeneralisasi semuanya seperti itu. Persentase mungkin tidak banyak. Mungkin ada beberapa anak yang seperti itu, 1-2 di satu kelas misalnya ada 1-2 anak yang seperti itu, atau bahkan satu saja misalnya. Artinya ketika ada anak seperti itu, permasalahannya apa yang kita lakukan kan begitu. Nah ini tentunya antara guru dan orang tua lebih baik berkomunikasi untuk mendidik anak ini bersama-sama. Karena anak ini tidak bisa lahir sendiri kemudian bersikap seperti itu tanpa ada pemicunya. Bisa dari rumah, bisa dari lingkungan sekolahnya, bisa dari lingkungan kampungnya atau di daerahnya ya, di rumahnya itu sendiri. Jadi ini perlu ada komunikasi sehingga ada tahapan-tahapan. Kalau anak SD insya Allah kalau dirasa ada tanda-tanda atau ciri-ciri anak sudah seperti itu harus cepat ditangani. Artinya dengan banyak komunikasi, dengan banyak perhatian, sehingga ketika anak ini sudah lanjut ke tingkat yang lebih tinggi itu tidak sampai bermasalah, Mas Billy. Kami pernah mengalami situasi seperti itu juga. Tapi tidak banyak Mas Billy, artinya kasuistik ya, 1-2. Tetapi tetap harus membangun komunikasi yang baik antara guru dan orang tua dan benar-benar tulus tadi menyampaikan bahwa perubahan itu penting bagi anak ini sehingga baik ke depannya. Betul sekali. Saya sangat setuju untuk saat ini memang harus ditindak cepat begitu ya. Jangan sampai nanti saat sudah mungkin duduk di bangku SMP atau SMA ini kita baru melakukan tindakan itu. Baik. Ini mungkin karena saat ini juga sudah jam 9:57. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari saya, mungkin juga nanti bisa jadi closing statement ya. Sebenarnya sejauh apa peran dan harapan orang tua ini bisa dilaksanakan oleh guru yang pertama dan mungkin bisa diterapkan kepada anak didik juga ini, Cak Andi mungkin. Harapan kepada guru ya? Harapan dan guru mungkin ekspektasi dari orang tua sendiri bisa diterapkan itu sejauh apa? Untuk guru saya yakin memberikan yang terbaik. Orang tua karena anaknya dititipkan maka harus menyadari bahwa kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Tetap ada ekstra jam atau ekstra waktu yang bisa kita berikan membantu pendidikan itu supaya sukses. Artinya bersama-sama sebisa mungkin atau semampu mungkin. Kalau tidak bisa datang, kita komunikasi melalui sekarang teknologi kan ini ya, apalagi daring sekarang sudah sangat luar biasa, kita gunakan teknologi melalui HP maupun laptop. Untuk ekspektasi harapannya saya pikir kalau orang tua bisa menjalin komunikasi dengan baik ya, kemudian ikut berpartisipasi, saya yakin guru di sekolah akan selalu terpantau secara tidak langsung untuk membangun juga komunikasi dengan orang tua. Dan yang paling penting adalah saling percaya, berprasangka baik kepada
guru maupun orang tua, sehingga kalau sama-sama berprasangka baik, insya Allah hasilnya juga baik. Betul. Kalau berprasangka buruk, saya yakin juga nanti tidak akan menemui solusi pendidikan anak-anak kita. Betul. Begitu, Mas Billy. Baik, jadi komunikasi intinya juga harus tetap terjaga ya nih Cak Andi. Betul. Sangat penting itu komunikasi. Apalagi kalau saat sudah normal, tentunya tadi seperti disampaikan kan, masa-masa daring ini tidak serta-merta dihilangkan begitu saja. Pasti ada beberapa momen yang akan digunakan oleh para guru di masa mendatang kalau sudah tatap muka untuk sedikit refreshment begitu. Iya. Ada yang ini mungkin Mas Billy yang perlu saya sampaikan sedikit lagi, bahwa pendidikan karakter ini bisa sukses kalau Tripusat Pendidikan itu bisa sinergi. Siapa saja ya instansinya, sekolahnya itu, guru dengan orang tua ya, masyarakat itu harus bahu-membahu. Tahun 2020 ini pemerintah mencanangkan Merdeka Belajar, kemudian dengan profil untuk penguatan karakternya dengan profil pelajar Pancasila. Dari pelajar Pancasila ini ada 6 poin yang menurut saya juga bisa menguatkan. Yang pertama tentang berakhlak mulia, kemudian berpikir kritis, kreatif, kebinekaan global, kemandirian, dan gotong royong. Itu nilai-nilai yang saya pikir ketika bisa kita tanamkan kepada anak-anak dengan keteladanan kita, bapak-bapak kita di atas ya. Artinya kalau memang ini maunya menjadi jati diri bangsa, maka tidak hanya anak-anak yang dituntut untuk berubah, tetapi kita juga harus berubah. Dari kita, dari lingkungan, dari atas kita juga harus berubah. Artinya sama-sama. Berbicara secara global ya, itu harus berubah, sinergi bersama-sama untuk menciptakan jati diri bangsa yang tadi itu berakhlak mulia, kritis, kreatif, kebinekaannya global, kemandirian dan gotong royongnya tetap terjalin dengan baik. Betul, sangat setuju sekali. Baik, kalau begitu Cak Andi, terima kasih atas 1 jam yang sangat berharga ini ya, untuk informasi dan juga mungkin tadi beberapa hal yang menginspirasi juga. Ini tadi saat saya bacakan sapaan dari sahabat-sahabat SD Mutu Krian ini, Pak Andi Teca. Ini ternyata singkatannya ya, disingkat dari Pristiandi Teguh Cahya. Jadi Andi Teca itu. Nama saya. Itu biasanya bisa digunakan sebagai nickname begitu ya. Ya. Baik. Saya juga menulis beberapa buku, Mas Billy. Baik, apa saja bukunya ini? Ada berapa penanya tadi, Mas Billy? Tadi yang menanyakan ini dari yang menanya atau yang mungkin menyapa juga ini? Yang menanya saja ya? Nanti saya kirim buku untuk penanya-penanya itu sebagai hadiah dari saya. Saya kirimkan ke Mas Billy nanti ya. Di Suara Sidoarjo ya, nanti dikirimkannya ya? Ya, baik. Ini tadi yang menanyakan sempat ada dari Rizky Daniarto yang pertama, kemudian Luki Aditya, Siti Rahmawati, dan juga Novan Arifianto. Tadi ada Bu Rina di Sedati yang sempat menanyakan lewat WhatsApp. Jadi totalnya ada 5 penanya begitu ini, Cak Andi. Oke. 5 penanya ini. Baik. Saya beri karya saya sendiri. Baik, ini tentunya sangat menginspirasi nih untuk karyanya ya. Ya, sangat menginspirasi. Baik. Kalau begitu sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru ini, Cak Andi, karena masih selamat Hari dekat Guru ini. untuk guru-guru yang hebat. Dengan penuh sabar, keteladanan, mudah-mudahan guru ke depan semakin baik, semakin dimuliakan. Baik. Terima kasih Mas Billy. Semoga kita bisa berjumpa lagi beberapa waktu ke depan ya, Cak Andi ya. Tentunya dalam kesempatan yang sama atau kesempatan yang lain ini. Baik, kalau begitu terima kasih Cak Andi. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Baik sahabat, baru saja kita berbincang bersama dengan Pristiandi Teguh Cahya atau Andi Teca tadi ternyata ya untuk singkatannya ini. Kepala SD Muhammadiyah 1 Krian, juara nasional Kepsik berprestasi tahun 2016, dan tentunya anggota dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Kabupaten Sidoarjo. Saya nanti akan berjumpa dengan Anda lagi di jam 11:05 ya dalam Jatim News Today.